Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan menceraiberaikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tetapi juga aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus aku tuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku agar aku menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang aku terima dari Bapakku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini itu hari yang istimewa karena merupakan hari Minggu Panggilan yang dikhususkan bagaimana mau mengamanatkan kepada Anda dan saya bahwa gereja kita, gereja Katolik, itu memiliki struktur yang khusus di dalam menggerakkan karya keselamatannya. Dan struktur itu bukan dibangun oleh paus atau para imam kardinal, enggak. Tapi dibangun oleh Yesus sendiri. Yesus sendiri mengatakan, "Akulah gembala yang baik." Gembala itu dalam bahasa Yunaninya pastor. Ya, baik itu bonus. Di bona, boni, bonus kalau dalam bahasa Latin itu. Di pastor bonus itu akulah gembala yang baik. Yang menjadi gembala Anda dan saya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Namun gambaran gembala ini dipilih oleh Yesus. Ya, bukan gambaran struktur politik. Kalau dalam struktur politik di era Yesus itu ada ya Gubernur Pontius Pilatus gitu ya, sebagai bagian dari kekaisaran Romawi yang menjajah Palestina waktu itu dan menjajah bangsa Yahudi. Ada raja bangsa Yahudi kita kenal, ya Raja Herodes dan sebagainya. Yesus tidak mengatakan akulah raja, enggak. Dia mengatakan akulah gembala yang baik. Ini struktur yang unik dan khusus. Dia mau mengatakan sebagai gembala itu juga gambaran kita sebagai orang ngagel ini ya susah mau ngelihat gambaran padang penggembalaan enggak ada di paroki Ngagel ini. Jadi konsep gembala ini memang butuh untuk didalami secara khusus ya. Kalau sekarang kita terbantu dengan media sosial, itu mudah untuk melihat gembala-gembala yang menggembalakan domba-dombanya itu ya. Yang memang sepenuh-penuhnya untuk membuat supaya domba-dombanya itu makin banyak berkembang biak dan sebagainya. Gambaran yang memimpin para dombanya itu untuk menemukan air, ya, menemukan rumput yang hijau dan sebagainya. Bahkan digambarkan ya gembala yang berani menyerahkan nyawanya saat terancam itu domba-dombanya itu. Diserang serigala dan sebagainya itu. Tidak lari, digambarkan begitu. Ini tidak ketemu di area wilayah Ngagel ini bukan daerah penggembalaan. Tapi Anda bisa lebih memahami kalau melihat di media sosial itu sedikit terbantu. Hanya saya mau mengatakan, mengapa kok Tuhan
membangun struktur gerejanya itu dalam konteks pengembalaan. Sehingga Anda dan saya itu mengenal ya, panggilannya dua itu, imamat umum dan imamat khusus itu. Imamat umum itu digambarkan kepada Anda dan saya secara umum siapapun, sebagai bapak, ibu dan siapapun itu. Mengemban imamat umum itu adalah bagian dari pengembalaan Kristus yang menyucikan, memimpin dan mewartakan, mengarahkan, membimbing. Kalau di dalam keluarga Romo, saya sebagai gembala bagaimana ya? Memimpin keluarga, menyucikan keluarga, dan kemudian juga membimbing keluarga pada kebenaran itu. Jadi Bapak Ibu ditugaskan sebagai ya gembala dalam imamat umum itu sendiri. Tapi dalam panggilan yang khusus yang kita rayakan minggu ini adalah bagaimana gereja tidak cukup dengan panggilan umum itu, tidak cukup. Gereja itu dibangun oleh Kristus, pertama-tama dia memisahkan sungguh mana yang murid-muridnya, mana yang para rasul. Itu jelas yang pertama. Ya. Mana yang memang dikhususkan itu ada, para rasul. Yang kemudian dilanjutkan kita mengenal dalam hierarki gereja itu. Dan kemudian di dalam panggilan untuk menjaga gerejanya ini, para rasul dan seterusnya ini, para uskup, para bapak paus dan seterusnya, bapak uskup, para imam dan sebagainya itu memang dikhususkan untuk menjaga karya keselamatan Kristus yaitu gereja Katolik. Asal kemudian ya memenuhi apa yang dia teladankan dan dia memang amanatkan. Engkaulah Petrus di atas batu karang ini kudirikan gerejaku dan Allah mau tidak akan menguasainya. Dan bukan hanya untuk sebuah kekuasaan, bukan itu. Tapi untuk menunjukkan betul kuasa Allah yang memelihara umatnya ya sebagai gembala atas seperti domba-dombanya itu. Makanya kalau kita merayakan minggu panggilan, kita merayakan struktur karya keselamatanku di dalam gereja Katolik itu seperti apa? Aku bagian itu ada di mana gitu ya. Dan itu yang kemudian diamanatkan kepada Anda dan saya untuk terus dijaga, terus dikembangkan, terus diperluas dan sebagainya. Karena kita itu gereja yang satu, kudus, Katolik dan apostolik yang terus menjadi sebuah gereja yang universal. Makanya dibutuhkan adalah ya tenaga-tenaga inti yang disebut dalam imamat khusus itu tadi. Allah memanggil orang-orangnya secara khusus untuk menjaga umatnya satu, ya, menjaga menjadi seperti gembala, menjaga dalam konteks imam, nabi dan pemimpin. Menjadi imam berarti apa ya? Menguduskan umatnya. Allah menunjuk orang-orang tertentu untuk menguduskan umatnya. Sehingga apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Itu perintah Yesus kepada orang-orang khusus ini dan kepada agar itu dilaksanakan bagi umat kesayangannya. Sehingga lalu karyanya adalah karya pengudusan. Sehingga Anda dan saya itu menerima sakramen itu penyucian, pengudusan, dikuduskan. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah karya ya, sebagai nabi, karya pengajaran untuk tidak tersesat di tengah kehidupan kita ini. Namanya disebut dengan pengajaran dan sebagainya itu adalah kenabian. Artinya apa? Ternyata Anda dan saya hidup di dunia ini ternyata bisa jadi tersesat gitu, seperti domba tanpa gembala. Makanya digambarkan tongkat kegembalaan paus dan uskup itu bentuknya melingkar dulu, itu gambarannya itu tongkat gembala melingkar, ujungnya itu bukan gaya-gayaan gitu ya. Ya, bukan kemudian itu tongkat avatar gitu, bukan. Itu hanya seukuran leher domba itu kok. Kalau dombanya makan suket yang beracun, rumput yang beracun, maka gembala itu mengkaitkan ujung tongkatnya itu ditarik lehernya ke domba ini supaya tidak makan rumput yang beracun. Kalau dombanya jatuh ke jurang, gembalanya turun dicantolno itu tongkat yang bentuknya melingkar itu. Lalu ditarik dari jurang supaya selamat. Makanya tongkat kegembalaannya gambarnya seperti itu. Ya.
Itu yang kedua, diajari untuk supaya orang-orang khusus menjaga umatnya dari kesesatan. Ya, tidak ikut dunia ini. Makanya digambarkan dalam bacaan kedua tadi, kamu adalah anak-anak Allah, kamu bukan anak dunia ini, dan harus kemudian memang dijaga oleh gereja. Itu termasuk karya kenabian. Lalu kemudian ada ajaran-ajaran yang dikembangkan sampai ke karya pendidikan kita ini. Pendidikan secara Katolik dan sebagainya, pendidikan moral dan sebagainya. Yang ketiga adalah karya kepemimpinan. Ya. Yang kita bisa melihat bahwa di dalam struktur gereja Katolik itu ada hierarki. Sejak awal sampai sekarang sudah berumur 2000 tahun lebih. Ya. Dan tak tergoyahkan hierarki gereja Katolik ini. Dengan pemimpinnya adalah Paus pengganti tahta Petrus ini untuk terus menerus menjaga, ya, primat kepausan untuk menjaga umatnya sebagai satu gereja yang satu terus menerus diarahkan dan dibimbing dan dipimpin gitu. Nah, ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau paroki Anda dan saya ini baru berumur berapa? 50 berapa? Hampir 60 ya. Itu masih 54 tahun dan sebagainya, padahal umur gereja kita itu melebihi sudah 2000 lebih tahun itu. Sejak awal Kristus mendirikan sampai sekarang itu dengan perutusan supaya memang imamat khusus itu terus terjaga. Ada orang-orang khusus yang menjaga umat Allah. Makanya dibutuhkan panggilan khusus ini. Di minggu panggilan ini mewartakan kepada Anda dan saya itu bagaimana kita menghormati, ya, struktur gereja Katolik yang dibangun oleh Tuhan Yesus itu. Nah, tantangannya adalah pertama, mau tidak mau Anda dan saya harus mengakui bahwa gereja Katolik yang dibangun oleh Kristus itu memiliki ciri yang khusus untuk para pemimpinnya, yaitu ditekankan untuk tidak menikah dan selibat. Ini yang membedakan dengan agama yang lain, itu jelas. Mengikuti teladan Kristus yang tidak menikah, tidak berkeluarga, maka yang ditunjuk pun juga harus mau seperti itu. Ya. Sehingga para pastor kemudian ya diperuntukkan secara khusus sepenuhnya hidup. Para suster juga sepenuhnya untuk hidup melaksanakan karya Kristus, melaksanakan, menggembalakan umatnya dan sebagainya. Itu secara spesial khusus sepenuh-penuhnya. Itu hanya gereja Katolik. Enggak disambi Bapak Ibu. Bukan sambilan. Ya. Itu yang ada di dalam gereja Katolik ini. Kekasannya satu itu tapi juga punya kelemahan gitu. Saya mengatakan kelemahannya apa? Ya karena Romo Pras ini yang mendapat panggilan ini gak iso duwe anak pastor. Selesai di saya. Selanjutnya ada di mana panggilan? Ya kepada Anda semua ini yang berkeluarga. Untuk menjaga struktur dan merawat seluruh umat ini. Panggilan itu selesai di saya, selesai sebagai imam. Karena saya tidak punya anak yang harus jadi pastor. Karena tidak bisa memang. Mengikuti teladan Yesus. Mungkin gereja lain bisa. Misalnya gereja pendeta, anaknya pendeta diwariskan pendeta lagi, silakan gitu. Agama yang lain juga bisa begitu, betul ya. Tapi gereja Katolik itu tidak begitu. Di imamat khusus itu kita tidak berkembang biak gitu. Panggilan itu ada di Anda semua ini. Tidak di para pastornya, tidak di para susternya, di para brudernya, enggak. Panggilan itu selalu ada di dalam keluarga. Maka akan tumbuh panggilan-panggilan baru kalau kita dalam keluarga itu menumbuhkan sungguh imamat yang khusus ini gitu. Imamat yang akan Tuhan pilih dengan Roh Kudusnya orang-orang khusus untuk melanjutkan karya keselamatannya. Ya, saya kadang-kadang bayangkan umat itu makin banyak, umat Katolik ini makin banyak. Jujur saja, kita itu enggak pamer nek mualaf-mualafan enggak. Tapi setiap Paskah itu ada yang dibaptis, betul. Sak paroki kemarin aja kita berapa? Hampir 100. Ngagel tok. Paroki liya berapa yang dibaptis? Paroki lainnya berapa yang dibaptis? Umatnya makin banyak. Tapi yang jadi imam, yang jadi suster, jadi bruder, walahu alam, enggak tahu Romo, tergantung doa-doanya ya. Iki ya apa?
Kalau Anda membayangkan Anda sekarang itu terjamin ada pastor, suster, bruder, terjamin, Anda harusnya juga memikirkan panggilan ke depan ini untuk yang merawat iman anak-anak Anda, cucu-cucu Anda, cicit-cicit Anda siapa? Siapa yang ngopeni iman mereka nanti kalau tidak ada panggilan dari keluarga? Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terakhir, ya saya juga mendukung panggilan kok Romo, tapi ojo anakku Romo. Bukan umat SMTB itu, saya tahu paroki lain yang begitu. Saya ngajak ke seminari, tak supporter Romo, pokoknya kemanapun anak-anak muda, tapi jangan anak saya ya Romo. Nah, terus siapa? Nah ini Bapak Ibu Saudara, karena panggilan imamat khusus itu dari keluarga. Bukan dari para imam, selesai para imam, para suster selesai. Siapa yang melanjutkan yang tumbuh dari keluarga itu? Panggilan itu. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, minggu panggilan harus menyadarkan kita semua bahwa ya imamat umum dan imamat khusus itu milik kita semua dan harus kita perjuangkan secara adil dan merata itu ya. Maksud saya begini, kalau ada anak-anak Anda ya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, cakep-cakep dan sebagainya. Loh kok masih nonton K-pop, biasa ndelok Korea, biasa mangan spaghetti. Saya pengen jadi Romo mah. Saya pengen jadi suster mah. Dukungan. Kamu cakep kok jadi pastor. Pastor elek-elek lho. Ngono. Pemene pastor SMTB ngono bisa lihat. Saya menjadi terpanggil ini, saya sharing sedikit. Kenapa Romo Pres pengen jadi imam? Ya karena orang tua, papa mama, bapak ibu saya itu selalu kagum dengan panggilan khusus. Kagum dengan pasturnya, kagum dengan suster-susternya. Pulang gereja mesti cerita Romo iki, enggak ngomong elek, enggak ngomong enggak. Selalu kagum dengan ada orang-orang khusus yang mau menjaga gereja. Itu lalu saya terpanggil pengen. Kalau papa mama saya, bapak ibu saya aja kagum dengan itu, saya mau seperti itu. Itu yang kemudian mendorong saya, karena memang panggilan dari keluarga. Nah tantangan milenial ini, guru ngopo-opo pasture wis dicacat gitu ya. Khotbah kesuwen, tuwek, ngomongnya gak enak, lemak-klemek, kagian gini. Ya di keluarga enggak pernah bangga dengan pasurnya, enggak pernah bangga dengan susernya, enggak pernah bangga dengan imamat khususnya. Lalu ya anak-anak ya rasa panggilan khusus ini enggak menarik sama sekali, tidak membanggakan orang tua saya kok. Bagaimana saya mau jadi seperti itu? Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Semoga minggu panggilan menyadarkan kita semua. Anda harus bangga dengan struktur yang dibangun oleh Kristus. Dan Anda harus bangga dengan kalaupun Roh Kudus ya mengutus pada keluarga Anda, menyentuh putra-putri Anda, menyentuh orang-orang yang Anda kasih untuk bekerja secara khusus, membangun kerajaannya dan menyucikan seluruh umatnya. Semoga kita bangga dengan gereja kita dan kita terbuka atas panggilan khusus dan kita mendukung siapapun karya Roh Kudus dalam panggilan imam, suster, bruder ini juga bagi kita semua. Karena kita adalah milik Tuhan, Anda dan saya adalah anak-anak Allah sebagai domba-dombanya yang dirawat, dipelihara, dijaga sampai akhir. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita teguhkan kembali iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa